Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sampai di edisi 85. Temanya masih sama, yaitu A mempunyai B bagian 2. A mempunyai B bagian 2. Bagian 2 atau bagian 3 nih? Ya. A mempunyai B bagian 3 ya. Ini bukan bagian 2, bagian 3. Dalam bahasa Arab, A mempunyai B mengacu pada pola li harful jar plus A kemudian plus B. A itu pemilik, ya. B itu yang dimiliki. Jadi A mempunyai B berarti A itu pemilik, B itu yang dimiliki. Nah, kemudian pada edisi 1, pada bagian 1, pemiliknya merupakan kata benda. Pada bagian 2, pemiliknya merupakan prasa wasfiyun. Kata benda plus kata sifat. Plus kata sifat, ya. Kemudian bagian 3, yaitu edisi 85 ini, pemiliknya itu merupakan prasa idhofiyun. Prasa idhofiyun adalah prasa kata benda dengan kombinasi kata benda, kata benda, kata benda, kata benda, plus kata benda. Contoh, ayah anak laki-laki itu, kita lihat dulu dalam bahasa Indonesia, ya. Ayah anak laki-laki itu mempunyai sebuah mobil mahal. Jadi di sebelah kiri mempunyai itu merupakan pemilik, ya. Di sebelah kiri mempunyai merupakan pemilik, itu A. Kalau kita lihat pemiliknya itu ayah. Ayah itu kata benda. Anak laki-laki kata benda, ya. Anak laki-laki itu kata benda. Jadi pemiliknya merupakan prasa idhofiyun. Kata benda 1 plus kata benda 2 atau mudhafun ilaih, ya. Kemudian yang dimiliki itu, ya, itu boleh kata benda, boleh prasa wasfi. Di sini dia prasa wasfi. Ini kata benda plus kata sifat, ya. Nah, jadi kalau prasa wasfi, kata sifat ini harus selaras dengan kata benda. Ya, kalau prasa idhofi, ini kata benda 1 ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kata benda 2 harus majrur, ya. Nah, ini kalau kita rangkai dalam bahasa Arab, mula-mula kita tulis mempunyai, kan gitu kan? Mempunyai itu li, ya, ini li di depan, ya. Kemudian baru KB1, ayah. Ayah itu abun, ya. Kemudian baru anak laki-laki al-walad, ya. Jadi abun itu merupakan kata benda 1. Kata benda 1, dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, dan dia mudhaf, oleh karena dia dirangkai dengan kata benda 2. Kita tahu bahwa abun itu termasuk 5 kata benda spesifik minal asma'il khamsah. Asma'ul khamsah itu kalau difungsikan sebagai mudhaf, dia itu marfu dengan waw, bukan dengan dhammah, mansub dengan alif, bukan dengan fathah, majrur dengan ya, bukan dengan kasrah. Di sini dia majrur. Maka mengapa dia majrur? Oleh karena didahului oleh li. Nah, jadi anak laki-laki itu mempunyai, bahasa Arabnya li abil waladi. Nah, coba lihat kata benda 2 harus majrur. Oleh karena dia mudhafun ilaih. Apa yang dimiliki? Sebuah mobil mahal. Sebuah mobil itu sayyaratun, mahal itu thaminatun. Jadi sayyaratun thaminatun. Contoh 2, saudara laki-laki anak perempuan itu, saudara laki-laki KB1, anak perempuan itu KB2. Mempunyai li, taruh di depan, li. Baru saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki akhun. Akhun itu termasuk 5 kata benda spesifik seperti abun. Dia kasrah dan berperan sebagai mudhaf. Oleh karena setelahnya ada kata benda 2, ya, al-bint. Oleh karena dia mudhaf dan dia majrur,
maka dia majrur dengan apa itu? Dengan ya. Sama dengan abi itu majrur dengan ya. Li akhil binti. Jadi li akhil binti, saudara laki-laki anak perempuan itu memiliki, ya, memiliki apa yang dia miliki, syarikatun. Ini sudah pernah dimunculkan. Syarikatun itu perusahaan, kabiratun itu besar. Jadi saudara laki-laki anak perempuan itu mempunyai sebuah perusahaan besar, ya. Di sini tidak ada kosakata baru, kecuali barangkali ini mahal, thamin, thaminah, itu baru dimunculkan, ya, baru dimunculkan pada edisi 82 barangkali, ya. Oke, sekarang mari kita lihat 10 kalimat. 10 kalimat di bawah ini. Jadi mempunyai itu posisinya di tengah dalam bahasa Indonesia, ya. Mempunyai itu posisinya di tengah. Coba lihat, mempunyai, ya, mempunyai. Jadi posisinya di tengah. Posisinya di tengah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, mempunyai itu juga posisinya di tengah, kan? Dalam bahasa Arab, nah ini bahasa Indonesia ini. Dalam bahasa Indonesia, mempunyai itu posisinya di tengah. Tapi dalam bahasa Arab, mempunyai itu posisinya di depan, li. Ya. Bukan kata kerja, tapi harful jar, li, ya. Nah, kemudian di sebelah kiri mempunyai itu pemilik. Pemilik. Nah, jadi ini di sebelah kiri mempunyai itu semuanya pemilik. Pemilik. Misalnya di sini ayah anak laki-laki itulah pemilik. Yang dimiliki itu sayaratun thaminah. Nah, mari kita lihat kosakata dulu. Mari kita lihat kosakata pada pemilik. Jadi pemilik itu di sebelah kiri mempunyai. Rektor itu sudah pernah dimunculkan. Apa itu rektor? Rois, ya. Ingat aja Pak Amin Rois. Rois itu rektor, pimpinan tertinggi. Universitas itu jamiah, ya. Universitas jamiah. Dua-duanya kata benda satu, kata benda dua. Itu alif lam. Di mana kita sematkan alif lam? Alif lam itu disematkan di kata benda dua. Oleh karena kata benda satu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Jadi universitas itu al-jamiah. Ya. Jadi kalau rektor universitas itu Raisul Jamiah. Raisul Jamiah. Kata benar dua itu harus majrur. Raisul Jamiati. Ya. Raisul Jamiati. Kemudian didahului oleh mempunyai li. Jadi kata benda satunya itu majrur. Li Raisil Jamiati. Li Raisil Jamiati. Ada apa? Dia mempunyai apa? Dia mempunyai seorang anak perempuan, bintun, ya, cerdas, sudah pernah dimunculkan, zakiyun. Jadi bintun zakiyatun, ya. Oleh karena perempuan, ini pun kata sifatnya pun harus perempuan. Kemudian nomor dua ini pemiliknya atau prasa di sebelah kiri mempunyai itu terdiri dari 3 kata benda. Dekan itu kata benda. Fakultas itu kata benda. Kedokteran itu kata benda. Dekan itu amid. Ingat ya, amid dekan. Kalau rektor itu rois. Roisul jamiah. Kalau dekan itu, ini pimpinan fakultas, ya. Jadi universitas itu terdiri dari fakultas-fakultas. Pimpinan universitas itu rois. Pimpinan fakultas itu dekan, amid. Fakultas itu kuliah. Kita pinjam itu, ya, kuliah. Tapi sedikit kita modifikasi maknanya. Jadi kuliah di mana? Antum, maksudnya antum belajar di fakultas apa? Kuliah di fakultas apa, ya? Kulliyatun, itu fakultas. Kemudian kedokteran itu tibbun. Kalau dokter itu tabib.
Kalau kedokteran itu tibbun. Tibbun. Nah, jadi bagaimana kita merangkai ini? 3 kata benda, N-nya 3, angka sakti, 3 kurang 1, 2. 2 dari belakang itu harus majrur ya. Jadi ini harus majrur ini, kedokteran ini. Fakultas, kuliah harus majrur. Kalau dekan itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian itu, alif lam, itu kita sematkan di kata benda terakhir. Di sini nanti ya, kalau kita rangkai. Kemudian di depan ada li, mempunyai. Li itu mempengaruhi kata benda ini, kata benda satu. Ya, li amidi, ya. Li amidi kulliyati tib. Oke. Direktur sekolah itu, jadi pemiliknya 2 kata benda. Ya, 2 kata benda, direktur itu mudir, sekolah itu madrasah. Ya, sekolah itu madrasah. Jadi direktur sekolah itu mudirul madrasati. Oleh karena ada li di depan, li mudiril madrasati. Ya. Li mudiril madrasati. Coba kita lihat. Dekan fakultas kedokteran itu mempunyai apa? Mempunyai sebuah villa. Villa itu daratun. 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 Mewah itu kata sifat fakhirun. Jadi fakhiratun. Daratun fakhiratun. Ya. Kalau direktur sekolah itu mempunyai apa? Limudiril madrasati mempunyai 2 istri. Kalau 1 istri zaujatun. Kalau 2 istri tambahkan akhiran ani. Zaujatani. Ya kan? Nanti kita lihat. Zaujatani. 1 istri zaujatun. 2 istri tambahkan akhiran ani. Zaujatani. Kemudian kata sifat juga harus laras dengan ini. Jadi cantik itu jamilun. Perempuan jamilatun. Kalau 2 jamilatani. Jadi 2 istri cantik, zaujatani, jamilatani. Nanti kalau kita sudah sampai ke bentuk 2. Memang sengaja kita kenalkan sedikit bentuk 2 ini oleh karena setelah ini kita akan melangkah ke bentuk 2 ya. Kemudian istri direktur itu istri zaujah ya. Direktur mudir. Ya, mudir. Jadi istri direktur zaujatul mudiri. Zaujatul mudiri. Li zaujatil mudiri. Punya apa? Punya 2 mobil. Kalau 1 mobil sayyaratun. Kalau 2 mobil sayyaratani. Mewah tadi apa mewah? Fakhirun. Jadi fakhiratani. Kemudian nomor 5, teman. Teman itu sudah seringkali dimunculkan pada edisi-edisi awal ya. Teman itu shadiq. Kalau dipercaya shadiq. Kalau teman itu shadiq. Yang panjang itu dalnya, shadiq. Nah, itu kalau teman laki-laki, kalau teman perempuan shadiqatun. Ya, ubah ke perempuan. Ibu itu ummun ya. Kemudian Ahmad itu Ahmad. Jadi pemiliknya terdiri dari 3 kata benda. 3 kata benda. Shadiqatu ya, shadiqatu ini majrur ummi, ini majrur ahmadah. Majrur dengan fathah oleh karena ghairu munsharif. Masuk li. Ya, jadi li shadiqati ummi ahmadah. Sebuah perusahaan besar, perusahaan itu syarikah. Syarikatun ya, syarikatun. Kemudian besar kabiratun. Kabiratun. Kemudian mertua, mertua itu termasuk 5 kata benda spesifik. Apa itu mertua? Hamun. Hamun ya. Hamun. Ini Maryam. Tidak bertanwin ini Maryam ini. Cucu itu hafid, hafid. Jadi 2 cucu, hafidani, cucu laki-laki ya. Hafidani, saghirani. Saghirani. Kemudian 7, istri dokter Italia itu. Jadi pemiliknya
terdiri dari 3 kata. Istri itu kata benda, dokter itu kata benda, ya. Italia kata sifat kebangsaan, ya. Kata sifat kebangsaan. Nah, kalau sebagai negara, Italia itu Italia. Italia. Kalau kata sifat kebangsaan, Italiyun. Kalau perempuan, Italiyatun. Ya. Coba lihat, istri dokter Italia, dokternya ini berkebangsaan Italia. Kemudian dokternya ini laki-laki atau perempuan? Ya pastilah laki-laki. Oleh karena istri kan, istri dokter, pastilah dokternya laki-laki. Nah, dengan demikian kata sifatnya juga laki-laki. Mempunyai seorang ayah, ayah itu abun, ya. Ayah itu abun. Abun, kaya itu ghaniyun. Abun ghaniyun. Jadi di sini abun itu biasa, tidak dirangkai dengan waw, oleh karena dia tidak dimudhafkan, dia tidak difungsikan sebagai mudhaf. Jadi 5 kata benda spesifik itu marfu dengan waw, majrur dengan ya, mansub dengan alif apabila dia difungsikan, diidhafahkan, apabila dia dijadikan mudhaf terhadap kata benda atau kata ganti selain kata ganti untuk saya ya. Oke. Kemudian berikutnya nomor 8, Masjid Raja. Ini bukan Masjid Raya, ya. Masjid Raja itu mempunyai 2 menara yang tinggi. Menara itu manarah. Manarah, kalau 2 menara, manaratan. Ya, manaratan. Tinggi itu murtafi'. Murtafi'atani, ya. Nanti kita tulis. Pintu kamar itu, jadi pintu kamar itu mempunyai sebuah kunci. Kunci itu miftah. Rusa itu maksur. Pintu kamar itu mempunyai sebuah kunci yang rusak. Kalimat ini sebetulnya tidak efisien, ya. Ya, tidak efisien ini. Kalimat yang efisien itu ini. Kunci pintu kamar itu rusak. Kunci pintu kamar itu rusak. Kan itu maksudnya ini. Jadi pintu kamar itu mempunyai sebuah kunci yang rusak. Jadi terlalu berbelit-belit, tidak straightforward ini kalimat. Kalimat yang ini sebetulnya ini. Kunci pintu kamar itu rusak, ya. Kita tidak perlu mutar-mutar ke pintu kamar itu mempunyai sebuah pintu kunci yang rusak. Ya, kalau kalimat itu dirangkai seperti ini, dia kalimat ismiyah tipe 2, ya. Ini khabar muqaddam setelah dirangkai dengan li, ini mubtada muakhar. Tapi kalau kalimatnya begini, ini kalimat ismiyah biasa. Kalimat ismiyah biasa. Jadi kunci pintu kamar itu mubtada, kemudian khabar itu rusak. Di sini tidak ada kata mempunyai, kan? Nah, oke. Sekarang mari kita rangkai. Kita tulis dulu mempunyai. Mempunyai itu li, ya kan? Mempunyai li. Mempunyai li. Sebelumnya pemiliknya itu prasa wasfi, kata benda kata sifat. Oleh karena itu kata bendanya beralif lam, kan? Jadi merangkai li dengan alif lam itu ada ini sedikit, ada trik sedikit, ya. Tapi ini pemiliknya itu kata benda 1, kata benda 2. Kata benda 1 tidak boleh beralif lam, ya. Jadi merangkai li dengan kata benda yang tidak beralif lam itu mudah. Tidak ada yang dihilangkan. Sambungkan saja, ya kan? Rektor itu apa? Rektor itu rais. Bagaimana menuliskan rais? Begini. Ini hamzahnya ini kita letakkan di atas ya, tanpa titik, ya. Ada cara itu nanti kita ini kan. Ini rais. Ya, ini begitu. Ini ya, rais. Ini kita kosongkan dulu. Harokat huruf akhir. Harokat huruf akhir, ya.
Kemudian universitas itu jami'ah. Jami'ah. Dia bertambah butuh ya. Jami'ah. Jami'ah. Kemudian itu kita sematkan di mana? Kita sematkan di kata benda dua, bukan di sini. Ini tidak boleh alif lam. Di sini. Al-jami'ah. Nah, mari kita luruskan harakat huruf akhir. Ini rais didahului oleh harful jar li, berarti ini raisi. Ya. Al-jami'ah itu mudhaf ilaih. Nah, begitu. Jadi li raisil jami'ati artinya rektor universitas itu mempunyai. Rektor universitas itu mempunyai, ya. Rektor universitas itu mempunyai. Coba lihat, itu butuh 3 huruf dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab cuma butuh 2 huruf, alif lam kan? Alif lam. Kemudian mempunyai itu butuh berapa huruf itu? Butuh 9 huruf ya. Nah, mempunyai kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huruf. Nah, dalam bahasa Arab kita cuma butuh 1 huruf, li. Li itu mempunyai. Nah, kemudian sambungkan. Li. Nah, begitu. Jadi li raisil jami'ati, rektor universitas itu mempunyai, kan begitu kan? Ini batas antara, ini disebut khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. Mempunyai apa? Mempunyai sebuah mobil, sayyaratun. Ini mubtada, makanya dia harus marfu, nakirah, ya. Sayyaratun. Kemudian diikuti oleh kata sifat mahal thamin. Jadi thaminatun. Thaminatun. Nah, Hah? Oh, ini ya. Jadi rektor universitas itu mempunyai, oke. Bukan ini. Nah, ini seorang anak perempuan yang cerdas. Anak perempuan itu bintun. Bintun ya. Bintun. Perempuan itu. Ini kata benda. Cerdas itu zakiyun. Berarti oleh karena ini perempuan, zakiyunnya pun harus perempuan. Zakiyatun. Zakiyatun. Jadi kalimatnya li raisil jami'ati bintun zakiyatun. Jadi menerjemahkannya dari sini. Rektor universitas itu mempunyai, baru ke sini, seorang anak perempuan yang cerdas. Oke. Berikutnya, dekan Fakultas Kedokteran. Nah, kita ini dulu ya. Dekan itu amid. Amid. Dekan itu amid. Saya tulis di sini. Langsung masukkan ke kamus pribadi ya. Amid itu dekan, pimpinan fakultas. Ya, fakultas itu kuliah. Fakultas itu kuliah. Ini kaf ya. Kulliyatun. Kuliah. Kuliah. Kemudian kedokteran itu tiba. Tib ya. Tib ini bertasydid. Ada prasa wasfi tibbun nabawiyun. Tibbun nabawiyun itu kedokteran ala nabi.
Itu pengobatan ala Nabi, nabawiyun. Ya. Jadi kemudian di depan itu ada li, mempunyai. Kata bendanya ada 3. 1, 2, 3. Ini 1, ya, harus begitu saja. Kemudian 2, ini 3. Angka saktinya 2 ya. 2 dari belakang itu harus majrur. Nah, kemudian coba ada ketinggalan ini. Itu alif lam. Alif lam itu kita sematkan di mana? Kita sematkan di kata benda terakhir. Ya, kita sematkan di kata benda terakhir. 2 dari belakang itu harus majrur. 2 dari depan, kata amid dan kata kuliah, itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Ini sudah bebas dari tanwin, sudah bebas dari alif lam. Kemudian kata benda 1 itu terbuka harokat akhirnya. Bisa u, bisa a, bisa i. Nah, kita pilih mana? U atau a atau i. Ada harfu jar di depan. Berarti ini kata benda ini harus majrur. Nah, jadi li'amidi kulliyati tibbi. Ya. Li'amidi kulliyati tibbi. Nah, kemudian ini sambungkan dengan ain. Coba lihat. Ini kalau ain sambung kiri itu begini. Ya. Kalau ini disambungkan ke ain, berarti ain itu menjadi sambung kiri kanan, sambung kanan kiri. Jadi begini dia, ya. Nah, jadi ain itu jadi bentuk sambung kanan dan sambung kiri, begitu. Li'amidi kulliyati tibbi. Li'amidi kulliyati tibbi. Gimana menerjemahkannya? Dekan fakultas kedokteran itu mempunyai apa? Mempunyai sebuah villa. Villa itu daratun. Daratun. Sebuah ya. Daratun itu berakhir dengan tabarbutah. Mewah itu fakhirun. Jadi fakhiratun. Daratun fakhiratun. Ini merupakan kata baru. Ini kata baru. Ya, ini kata baru. Masukkan ke kamus pribadi. Jadi kalimatnya li'amidi kulliyati tibbi daratun fakhiratun. Dekan fakultas kedokteran, baru kita mundur ke belakang, mempunyai, baru kita ke depan lagi, mempunyai sebuah villa yang mewah. Fakhiratun. Fakhiratun, ya, fakhiratun. Ya, fakhiratun. Oke, berikutnya, direktur sekolah itu, ini terdiri dari 2 kata benda. Direktur itu mudir, ya kan? Mudir. Kemudian sekolah madrasah. Madrasah. Mudir madrasah. Kemudian itu alif lam kita sematkan di kata benda terakhir. Al-madrasah. Ya. Al-madrasah. Kemudian kata benda terakhir dalam murakkab idhafiyun itu harus majrur. Madrasati. Ya. Kemudian tambahkan li di depan. Li. Sambungkan saja. Tidak ada yang perlu dihilangkan. Kalau sebelumnya pemiliknya itu KBKS, jadi KBKS itu beralif lam. Jadi menyambungkan li dengan alif lam itu ada ininya, ada triknya ya. Alifnya dihilangkan baru sambungkan dengan lam. Ini tidak. Nah, kemudian li ini membuat mudir itu majrur. Li mudiril madrasati.
limudiril madrasati artinya direktur sekolah itu. Direktur sekolah itu baru ini li mempunyai. Mempunyai apa? Mempunyai 2 istri. Kalau 1 istri itu zaujatun. Kalau 2 istri zaujatun tambahi ani zaujatani. Zaujatani ya, zaujatani. Kalau 1 istri zaujatun, tunnya itu tambah mudhaf ya. Kalau 2 istri zaujatun itu tambah ani, jadi menjadi zaujatani, dan tamar mudhaf itu diubah menjadi tak biasa. Kemudian ini kata benda. Zaujatani itu cantik, jamilah, jamilun kalau laki-laki. Kalau perempuan jamilatun. Oleh karena ini 2, ini harus 2. Jamilatun itu tambah ani. Jamilatani. Ini kata sifat. Jadi kata sifat dengan kata benar selaras. Oleh karena kata benarnya bentuk 2 berakhiran ani. Nah, ini pun bentuk 2. Kemudian ini ini tamar mudhaf, ini pun tamar mudhaf ya. Oke, berikutnya nomor 4. Istri direktur itu mempunyai 2 mobil mewah. Istri itu zaujah. Zaujatun ya. Zaujatun. Kalau 2 istri zaujatani. Nah, ini zaujatun. Direktur itu apa? Direktur itu mudir. Direkturnya pasti laki-laki ya. Karena dia punya istri. Mudir. Kemudian itu alif lam. Kita sematkan di kata benda terakhir. Ya kan? Kata benda terakhir itu kita sematkan alif lam itu. Kemudian kata benda terakhir harus majrur. Kemudian kata benda pertama itu tidak boleh bertanwin. Kemudian dia didahului oleh li. Li harus disambungkan, sambungkan saja. Li harful jar. Oleh karena itu kata benda setelahnya itu harus majrur. Jadi li zaujatil mudiri. Artinya apa? Istri direktur itu li mempunyai apa? Mempunyai 2 mobil. 2 mobil. Kalau 1 mobil sayyaratun. Kalau 2 mobil sayyaratani. Sayyaratan. Tambahkan saja akhiran ani. Jadi bentuk 2 itu beraturan ya. Bentuk 1 tambah ani. Sayyaratani. Kemudian mewah. Mewah apa tadi? Fakhirun ya. Ini fakhirun. Bentuk perempuannya fakhiratun. Kalau ditambahi ani, fakhiratani. Fakhiratani. Oleh karena kata bendanya bentuk 2. Dia pun harus bentuk 2. Kata bendanya itu bertamar butoh, dia pun harus bertamar butoh. Tani. Ini pun tani. Oke, berikutnya. Teman perempuan ibu si Ahmad. Ini sengaja saya tambahkan si supaya tidak ditafsirkan Ibu Ahmad. Kalau dalam ini pergaulan kita Ibu Ahmad itu artinya istri Pak Ahmad ya. Ini ibu si Ahmad. Ibu di sini orang tua perempuan. Jadi pemiliknya terdiri dari 3 kata benda. 1, 2, 3. Seperti ini juga. 3 kata benda. Dokter, dekan, fakultas kedokteran. Ini teman ibu si Ahmad. Mari kita rangkai. Teman itu apa? Teman itu sadiqah. Teman perempuan sadiqatun. Sadiqatun ya. Sadiqah.
Kemudian ibu itu apa? Ibu itu ya, bisa juga walidah, kita pakai saja ya. Kemudian Ahmad itu Ahmad ya, Ahmad. Dua kata benda dari belakang itu harus majrur. Ahmad itu majrur dengan fathah oleh karena ghairu munsharif. Ini ummi ya. Kemudian dua kata benda dari depan tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Ya, sudah tidak ada tanwin dalam di sini. Kemudian tambahkan li depan yang artinya mempunyai. Li itu membuat sadiqah ini menjadi majrur. Jadi li sadiqati ummi Ahmadah. Li sadiqati ummi Ahmadah. Jadi kalau ditanya apa yang membuat ini sadiqah ini majrur? Ini li. Apa yang membuat ummi itu majrur? Oleh karena dia termasuk dua kata benda dari belakang. Harus majrur. Apa yang membuat Ahmad ini majrur? Oleh karena dia termasuk dua kata benda dari belakang harus majrur. Atau bisa juga begini. Apa yang membuat sadiqah itu majrur? Harful jarli. Apa yang membuat ummi itu majrur? Itu sadiqati sebagai mudhaf ya. Kemudian apa yang membuat Ahmad itu majrur? Itu ummi sebagai mudhaf. Ya. Jadi ummi itu termasuk dua kata benda dari belakang, berarti dia mudhafun ilaih. Tapi ummi itu juga termasuk dua kata benda dari depan, berarti dia mudhaf. Ini mudhafun ilaih berlapis itu, ya. Jadi ini mudhaf, berarti ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harus majrur. Li sadiqati ummi Ahmada, artinya teman perempuan ibu si Ahmad mempunyai apa? Mempunyai sebuah perusahaan besar. Perusahaan itu apa? Syarikatun. Mana syarikatun? Sudah tadi itu, syarikatun ya. Syarikatun. Belum ya? Oke, kita tulis. Syarikatun, sebuah perusahaan. Syarikatun. Syarikatun. Syarikatun besar. Besar itu kata sifat. Kabiratun. Selaras dengan ini. Kabiratun ya. Jadi li sadiqati ummi Ahmada syarikatun kabiratun. Oke, berikutnya mertua Maryam kita tulis mertua laki-laki ya, Hamun mertua laki-laki. Maryam itu ini kata benda, ini kata benda. Ya, ini kata benda. Kata benda satu, kata benda dua. Kata benda dua harus majrur. Maryam itu ghairu munsharif. Dia majrur dengan fathah. Maryama. Kemudian hamun itu termasuk kata benda spesifik. Ya, dia majrur karena li. Ada li di depan. Dia majrur karena li. Jadi hamun itu majrur dengan ya. Oleh karena dia itu termasuk lima kata benda spesifik. Al-asmaul khamsah. Jadi lihami Maryama, mertua laki-laki Maryam mempunyai apa? Mempunyai dua cucu. Cucu itu hafid. Hafidun, cucu. Hafidun. Kalau dua cucu, tambahi ani. Ini jadi begini. Hafidani. Jadi hafidani. Ini hafidani.
hafidani, cucu laki-laki ini, hafidani. Yang kecil-kecil, kecil itu shaghirun. Berarti shaghirani. Sesuaikan dengan ini. Shaghirani. Shaghirani. Gitu ya. Jadi lihami Maryam, mertua laki-laki Maryam mempunyai. Ini sambungkan ya. Sambungkan saja. 2 cucu laki-laki yang kecil. Ya, hafidani shaghirani. Berikutnya nomor 7. Istri dokter Italia. Ya, istri dokter Italia. Istri itu zaujah. Zaujah. Zaujah, ya kan? Zaujah. Ini zaujah. 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 Dokter itu tabib. Tabib. Tabib, ya kan? Ini kata benda 1, ini kata benda 2. Itu ini alif lam. Itu ini alif lam. Alif lam kita sematkan di mana? Sematkanlah alif lam itu di kata benda terakhir dalam murakkab idhafiyun. Ini ada li ya. Li ini membuat zaujah ini menjadi majrur. Nah, ini kata benda 2, itu kan harus majrur. Li zaujati tabibi. Kemudian ada lagi kata sifat. Jadi istri dokter Italia itu maksudnya istri dokter yang berkebangsaan Italia itu. Nah, kita anggap yang berkebangsaan Italia itu dokternya ya. Tapi bisa juga istrinya. Nanti akan kita pelajari prasakata benda dengan kombinasi kata benda 1, kata benda 2 seperti ini plus KS ya. Li zaujati, kalau yang berkebangsaan Italia itu dokternya, maka KSK berkebangsaan Italia itu harus kita selaraskan dengan tabib. Apa itu? Berkebangsaan Italia. Ita. Coba rujuk lagi KSK. Ya, Italiyun. Iya kan? Italiyun. Jadi yang berkebangsaan Italia itu kita anggap dokternya, berarti selaraskan dengan dokter. Jadi ini beralif lam, maka ini pun beralif lam. I to Al-Ithali. Jadi ini lihat selaras dengan ini. Oleh karena yang berkebangsaan Italia itu dokternya. Dokternya ya. Jadi li zaujati tabibil Itali. Tapi kalau yang berkebangsaan Italia itu istrinya, berarti ini kita selaraskan dengan zaujah. Nah, jadi nanti frasanya li zaujati tabibi al-Italiyati. Oleh karena ini perempuan, maka kata sifat juga harus perempuan. Berarti yang berkebangsaan Italia itu ininya, zaujahnya ya. Tapi kita anggap yang berkebangsaan Italia itu dokternya. Li zaujati tabibi, lihat ini alif lam ya. At-tabibi, li zaujati tabibi al-Itali. Punya apa? Seorang ayah abun. Abun, kemudian yang kaya itu ghaniyun. Ghaniyun. Ya. Coba lihat, abun itu tidak tambahi waw ya. Oleh karena dia tidak difungsikan sebagai mudhaf. Yang ditambahi waw atau alif atau ya itu, kalau dia difungsikan sebagai mudhaf, ini tidak. Dia sebagai kata benda. Kata benda
man'ut yang dijelaskan oleh kata sifat ghaniyun. Jadi abun itu bisa juga walidun ya. Walidun itu abun. Kalau waladun anak laki-laki. Kalau walidun itu ayah. Walidun. Kalau ibu itu walidatun. Ini di perempuan. Li zaujati tabibil ithali abun ghaniyun. Oke. Kemudian masjid raja itu, masjid raja. Masjid raja itu. Jadi kata benda satunya masjid. Masjid ya. Masjid. Kemudian kata benda duanya malik. Raja. Malik. Kemudian itunya kita sematkan di kata benda dua sebagai kata benda terakhir. Al-Malik. Ya, kemudian kata benda dua ini kata benda satu, ini kata benda dua. Kata benda dua harus majrur. Maliki. Kemudian di depan ada mempunyai li, sambungkan. Li masjidi, ya, li masjidi. Jadi ini majrur karena li. Ini malik itu majrur karena masjid. Mudhaf dia pun harus mudhafun ilaih. Li masjidil maliki, masjid raja itu ini alif lam ya. Mempunyai dua menara. Menara itu manarah. Perempuan. Pertama butah, manaratun. Jadi dua menara. Manara, ini tambahi ani. Manaratani, manaratani, iya kan? Manaratani mempunyai dua menara yang tinggi. Tinggi itu murtafi'. Kalau tinggi untuk orang itu tawil ya. Murtafi'. Murtafi' itu tinggi. Ya, jadi kalau oleh karena ini dua, maka ini pun harus diduakan. Sebelum diduakan, oleh karena ini itu perempuan bertamar butoh, ini pun harus ditamar butohkan ya. Murtafi'atun, kemudian bertambahkan ani, murtafi'ani, murtafi'atani, murtafi'atani. Nanti kalau kita sudah sampai ke bentuk dua, ini sudah biasa. Murtafi'un itu kalau kita perempuankan murtafi'atun. Kenapa kita ubah ini ke dalam bentuk perempuan? Oleh karena manarah itu perempuan. Murtafi'atun, dia kan menjelaskan manarah. Menaranya dua, tambahkan ani. Murtafi'atani. Jadi kalimatnya li masjidil malik manaratani murtafi'atani. Kenapa majrur? Manaratani murtafi'atani. Ya. Manaratani murtafi'atani. Oh ini. Murtafi'atani. Ya. Nomor 9, pintu kabar itu kita tulis pintu. Bab kamar sudah dimunculkan. Ghurfah dia berteman butoh. Ghurfatun. Jadi ini ghurfah ini itu alif lam. Alif lam kita sematkan di kata benda ghurfah. Jadi al-ghurfah. Ini kita ganti bentuk ghainnya. Begini. Ya, al-ghurfah. Seperti mana tadi itu? Yang begitu itu li zaujit tabibi. Oke. Tadi sudah ada yang begitu itu. Ini tadi li amidi. Amid ini, ainnya ini kiri kanan begini. Ini ghainnya juga kiri kanan begini. Jadi ghurfati, oleh karena dia mudhaf ilaih, kata benda dua ya. Kata benda dua. Ini kata benda satu.
Mempunyai itu li di depan. Rangkai dengan ba ini. Libabi. Jadi libabi, kita baguskan ini, libabi. Libabil ghurfati artinya pintu kamar itu mempunyai, libabil ghurfati mempunyai apa? Mempunyai sebuah kunci. Sebuah kunci itu miftah. Miftahun. Miftahun. Iya kan? Miftahun. Ini kata benda. Kata benda satu. Kata benda ya. Kemudian setelah miftah ada kata sifat. Rusa. Rusa itu maksurun. Maksurun. Jadi kata sifat. Kata sifat itu harus selaras dengan kata benda. Ya, dan kata sifat di sini sebagai kata yang menjelaskan miftah, na'tul miftah, ya. Kemudian miftah itu yang dijelaskan, man'ut. Jadi libabil ghurfati miftahun maksurun. Nah, artinya pintu kamar itu mempunyai kunci yang rusak. Ini kalimatnya ini tidak efisien ya. Tidak efisien. Yang efisien itu kalimat nomor 10. Kunci pintu kamar itu rusak. Kunci pintu kamar itu rusak. Jadi kalau ini jumlah ismiyah tipe 2, ini jumlah ismiyah tipe 1. Jadi kalau kunci itu apa? Miftah. 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 Kemudian pintu itu bab. Ya. Pintu itu bab. Kemudian kamar itu ghurfah. Kamar itu ghurfah. Ghurfah. Ini kata benda 1, kata benda 2, kata benda 3. Jadi 2 kata benda dari belakang itu harus majrur. Nah, ini majrur, ya. Ini pun majrur. Nah, ini majrur. Kemudian itunya kita sematkan di kata benda terakhir. Sini. Ini kita ubah ini bentuk ghainnya nih. Al-ghurfah. Al-ghurfati. Jadi kemudian di sini ada li. Li ini membuat miftah itu majrur. Li miftahi. Li miftahi babil ghurfati. Li miftahi babil ghurfati. Sama dengan ini. Li amidi kulliyati at-tibbi. Li miftahi babi al-ghurfati, ya kan? Kemudian ini kita sambungkan. Ini nomor berapa ini? Oh, ini tidak ada li. Tidak ada li. Keliru ya. Tidak ada li. Oleh karena ini bukan kalimat ismiyah tipe 2, tidak ada mempunyai kan di sini. Berarti ini sebagai apa ini? Ini sebagai mubtada. Mubtada itu harus marfu, miftahu. Miftahu babil ghurfati. Kunci pintu kamar itu. Kunci pintu kamar itu. Rusak. Rusak itu sebagai khabar. Maksurun. 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 Ini kata sifat. Sebagai khabar. Sebagai khabar. Dia menjelaskan mubtada, miftah. Coba lihat, dia harus selaras dengan miftah dalam hal jenis kelamin. Miftah itu laki-laki, dia pun laki-laki. Miftahu babil ghurfati, ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada kesalahan ya. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Li ra'isil jami'ati bintun zakiyah li amidi kulliyati tib daratun fakhirah li mudiril madrasati zawjatani jamilatani li zawjatil mudiri sayyaratani fakhiratani, ya, fakhiratani li hami maryama hafidani saghirani li zawjati tabibil itali, yang berkebangsaan Italianya itu tabib. Oleh karena itu dia selaras dengan tabib. Abun ghaniyun.
atau walidun ghaniyun. Li masjidil maliki manaratani murtafi'atani. Ya, li babil ghurfati miftahun maksurun. Kalau ini jumlah ismiyah tipe 1, miftahu babil ghurfati maksurun. Kata baru yang sebelumnya tidak pernah dimunculkan, masukkan ke dalam kamus pribadi. Dengan demikian selesai edisi 85. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.